Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atia. Saya adalah pemilik Omah Jajan Malang. Bisa dilihat di Instagram @omah_jajan. Saya udah sebagai owner Omah Jajan selama 5 tahun. Jadi saya baking dan memasak dari 2015. Belum terlalu lama sih, cuman saya beberapa tahun ke belakang saya sering bikin baking class, dan kemudian hari ini saya diminta oleh Ruang Belajar Akil untuk mengisi festival memasak. Teman-teman, saya baru tahu dari Mbak Eno tadi kalau banyak yang hadir dari ada yang Palu, Bontang, Cikarang, Cibinong, Bogor, terus mana lagi Mbak? Tadi Tual Maluku. Maluku, jauh banget. Hai Maluku. Semoga ilmu yang saya bagikan hari ini bermanfaat. Resep yang dibagikan hari ini juga resepnya mudah, bahan-bahannya gampang didapat. Di Indomaret juga ada, jadi kalau misalnya suatu waktu kepengen untuk recook atau rebake, bahan-bahannya saya carikan yang gampang ditemui di mana saja. Ya. Jadi gimana? Semuanya partisipannya sudah siap ya bahan-bahannya? Bisa dicek nggak Mbak Eno, mereka siap atau enggaknya bahan-bahannya? Resep kita ada dua. Yang pertama adalah kentang panggang atau baked potato dengan brokoli. Yang kedua adalah brownies coklat. Keduanya adalah resep andalan saya. Yang kentang panggang saya dulu jualan di warung saya, dan itu termasuk yang best seller. Jadi kalau teman-teman pernah makan di Wendy's, lumayan mahal ya, kecil lagi. Kita sekarang udah bisa bikin sendiri di rumah. Dan bahan-bahannya gampang. Semua udah ini ya, udah dapat resepnya masing-masing ya. Jadi di sini saya sudah punya kentang, kelihatan ya? Mungkin Kentang, ini kentang yang sudah dikukus selama 30-45 menit. Kemudian ada brokoli. Ini brokolinya saya masih mentah, baru cuci aja. Kemudian juga ada tepung, ada garam, bumbu. Kemudian ada sosis. Saya pakai sosis yang gampang ada di Indomaret, gitu. Mereknya Kansler. Ini sosisnya sangat murah, satu ini 7.500 atau 8.000 ya. Kemudian untuk keju, saya pakai keju Emina. Ini juga ada di Indomaret. Nggak perlu harus pakai keju mozzarella atau apa yang mungkin di beberapa tempat sudah didapatkan. Atau kalau misalnya nggak ada keju mozzarella, pakai keju Kraft cheddar biasa aja juga bisa. Oke, mana? Udah bisa kita mulai? Sudah. Pesertanya? Siap ya? Kalau siap, chat Mbak Enoknya atau ngabarin. Kalau misalnya saya terlalu cepat atau terlalu lambat, kasih kabar nanti biar saya sesuaikan. Oke. Resep pertama yang akan kita praktekkan hari ini adalah kentang panggang dengan brokoli atau baked potato with brokoli. Nah, seperti yang sudah diinformasikan oleh RBA, jadi kita sudah punya kentang yang sudah kita rebus 30-45 menit, kentang apa aja boleh. Kemudian ada brokoli, ya, ini brokolinya belum saya apa-apain, cuma baru dicuci aja. Terus ada tepung, ada bawang bombay, sama ada margarin. Ya. Terus kita hari ini pakai sosisnya yang gampang ditemukan di Indomaret. Ini sosisnya cuma 7.500-an di Indomaret. Ya. Kemudian kejunya, kita juga pakai keju yang ada di Indomaret. Kejunya mereknya ini. Ya. Kalau nggak ada keju merek ini, keju merek apa aja boleh. Nggak harus ini. Oke. Step pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan memasak brokolinya sebentar. Jadi biar dia nggak bau.
Nah, pertama kita didihkan air. Di sini udah saya didihkan air. Terus masukin aja brokolinya sebentar. Ini tujuannya biar brokolinya setengah matang, jadi dia nanti nggak langu kalau pas dimakan. Ini bentar aja, matikan, kemudian ring. Oke, ini brokolinya yang udah kita blanch, bahasa kulinernya itu blanch. Kemudian kita akan siapkan sausnya. Pertama kita panasin dulu margarinnya. Oh iya, kita tadi juga di resepnya juga ada susu. Di sini saya pakai setengah resep aja, jadi kalau di resep itu tulisannya 1 liter, jadi saya cuma pakai 500 ml. Ini pakai susu cair ya. Susu cairnya boleh merek Ultra, merek apa aja terserah, Indomilk. Tapi yang jelas dia bukan susu bubuk dikasih air atau susu kental manis yang dikasih air juga. Jadi memang susu cair. Jadi jangan pakai susu bubuk yang dicairkan atau susu kental manis yang dicairkan. Kita pakainya susu UHT. Ini kita panasin dulu sampai leleh. Baru nanti kalau leleh, kita masukkan bawang bombay dan sosis. Untuk sosis kita bisa ganti pakai apa aja, terserah yang ada di rumah pada saat itu. Nggak harus sosis. Kalau misalnya punyanya ayam, juga nggak apa-apa ayam. Sambil kita panaskan untuk saus brokolinya, kita ini siapin juga untuk brownies ya. Jadi di sini sudah ada 150 coklat, 50 margarin sama minyak. Simpan dulu. Masukin brokolinya. Brokolinya seberapa? Kalau saya, kalau setengah liter susu, saya pakai setengah bawang bombay. Kalau 1 liter, biasanya saya pakai 1 bawang bombay. Dipotong biasa aja. Kemudian ditumis sampai wangi. Kalau udah wangi, kita masukin sosis. Untuk baked potato, karena kentangnya sudah matang, udah dikukus, sebenarnya nggak perlu di oven lagi nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya kita di atasnya kita taruh keju mozzarella, kita oven lagi cuman untuk melelehkan keju mozzarellanya aja. Panaskan oven. Pakai oven aja, apa aja boleh, nggak harus oven kayak gini. Oven listrik bisa, oven tangkring bisa. Nah, kalau udah kayak gini, kelihatan ya. Kita matikan dulu apinya. Terus kita masukkan tepungnya. Aduk dulu sebelum masukin susu, kita aduk dulu. Di tepungnya tadi saya udah kasih bumbu, lada, garam, sedikit gula. Nah, kalau udah rata, kayak gini,
gampang. Nyalain lagi apinya. Terus kita masak sampai kental. Ini kalau misalnya mau ditambah keju boleh. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Ada pertanyaan sampai sini? Dari sampai sekarang belum ada. Belum ada pertanyaan. Gampang kan ya? Bahannya juga ada. Kalau misalnya kayak normal doang, pasti ada semuanya. Nggak susah. Bahannya nggak susah didapat. Ini harus jadi terus ya, kalau enggak soalnya dia nanti gosong di bawahnya, jadi harus jadi terus sampai kental dan mendidih nanti. Kalau udah mendidih nanti, terakhirnya kita kasih brokolinya. Di brokolinya terakhir aja biar dia nggak layu, tetap hijau. Nah ini udah hampir kental. Kelihatan kan? Kelihatan. Ada yang nanya Iya. untuk baked potato di oven suhu berapa Oh, dan berapa lama? Di oven suhu berapa? Suhunya 200 derajat, api atas bawah, cuma sekitar 10 menit, 5 sampai 10 menit. Ini harus sampai mendidih ya. Jadinya tepungnya matang, susunya juga matang. Kalau dimakan nggak rasa tepung. Kalau misalnya keburu-buru, nanti jadinya rasanya tepung. Ada yang tertinggal. Siapa ini? Pelan-pelan. Oh, sorry. Agak pelan-pelan. Oh iya. Tertinggal bagian mana? Saya ulang. Ya, tertinggal bagian mana untuk akun Farlah Fahira? Nah, ini kalau udah kental kita masukkan brokoli. Brokoli kalau mau diganti bayam bisa. Iya, setelah api dikecilin baru masukkan terigu gitu ya? Iya Kak. Apa? Api dikecilin itu Apinya dimatikan. apinya dimatikan baru masukkan terigu. Iya. Oh dimatikan, terigunya baru masuk. Iya. Iya. Oh iya iya iya. Nah, kayak gini hasil jadinya. Akhirnya. Oke. Banget kan? Kalau misalnya nggak punya kentang, mau makan pakai pasta, bisa. Makan pakai makaroni. Ini makaroninya direbus terpisah. Atau spaghetti juga nggak apa-apa. Jadi pastanya direbus terpisah, terus ininya mateng, cuma tinggal di tuang di atas makaroni atau spagettinya tadi. Udah jadi. Jadi ini cepet dan gampang kalau misalnya mau buat sarapan atau cemilan lapar ya. Ada lagi pertanyaan yang atau masih ketinggalan sebelum saya ke step yang selanjutnya? Iya. Setelah terigu tadi susunya dimasukkan gitu ya? Iya, betul. Semua ya Kak? Semua. 500 ml. 500 ml semua. Oh iya iya. Atau kalau misalnya ibu dan kakak-kakak, teman-teman pakai resepnya semua 1 liter, bahannya 1 liter, dimasukin semuanya. Cuma karena saya di sini yang makan cuma sedikit gitu, jadi saya cuma pakai setengah resep atau 500 ml.
Kalau teman-teman di rumah sudah nyiapin sesuai resepnya, dimasukin aja semua. Tepungnya juga. Ada lagi mungkin dari peserta yang Ada mau lagi yang bertanya? ditanyakan? Setelah dimasukkan Iya. susu, tunggu sampai mengental. Ya, sambil diaduk. Diaduk terus sampai mengental. Baru kalau dia udah mengental, kita masukin brokolinya terakhir. Ya. Ada lagi mungkin dari peserta sebelum kita ke langkah selanjutnya? Saya tungguin deh sampai mengental. Ya, Daripada ketinggalan, saya Iya. tungguin sampai mengental. Sambil nungguin, ibu-ibu, kakak-kakak, itu ovennya di rumah apa? Atau ada yang nggak ada ovennya? Atau ovennya apa? Pakai oven listrik kah? Oven listrik. Oven listrik ya? Kalau oven listrik, pakai apinya api atas bawah ya? Bisakah mengoperasikannya? Ngerti nggak ininya, bedanya api atas bawah? Ngerti. Oh, sip. Pandai. Kalau untuk oven listrik 200 derajat, api atas bawah. Jangan lupa dipanasin dulu 10 menit. Nanti kalau kita udah masukin kentangnya, dimasukinnya sekitar 5-10 menit cuma sampai kejunya meleleh aja. Karena kan udah matang, kentangnya udah matang, sausnya udah matang, cuma tinggal melelehin ini aja. Sama nanti atasnya agak gosong. Cuma gitu aja. Jadi kalau misalnya nggak mau di oven pun bisa, nggak apa-apa. Ini cuma untuk visual aja. Gitu. Gimana kakak-kakak, teman-teman? Udah mengental sausnya? sausnya udah mengental atau masih ada yang proses? Karena Kak Atia akan menunggu sampai Sampai kita teman-teman sama-sama. selesai itu tadi sausnya mengental. Sambil nunggu ya, kita siapin mangkok. Mangkoknya mangkok kaca. Jangan mangkok plastik ya, nanti leleh. Kemudian satu kentangnya kita taruh di mangkok. Jadi buat Mbak Eno ini yang sudah mengadmini saya makan siang. Iya sih. Dipotek. Apa ya bahasanya dipotek? Kayak gini. Kelihatan ya. Ini kemudian sausnya tadi kita siram aja di atasnya. Kalau kita beli kan sausnya dikit. Mbak ada pertanyaan, tekstur kentalnya seperti gimana Kak? Seperti ini. Kurang dekat ya. Ini Kak Sekar, kurang ke atas lagi Kak? Berat. Nanti kalau sesuai sama resep, itu dia kental. Pasti kental. Nggak akan gagal. Tenang. Pokoknya dia sampai mendidih, berarti sudah cukup. Ini dibuat jualan juga bisa ya, kakak-kakak, ibu-ibu. Kalau jualan dilapisi pakai aluminium foil. Kalau saya biasanya jualan satu ini harganya 15.000. Untuk ukuran Malang ya. Saya kurang tahu kalau untuk ukuran yang kota lain.
Ini kejunya yang tadi ditata aja di atasnya. Mbak, ini mungkin ada peserta yang baru masuk, Ya. jadi mungkin kalau sebelum ke langkah selanjutnya untuk masakan selanjutnya mungkin bisa di-review Ya, ulang. oke. Nanti saya akan review ya untuk yang telat. Terus kalau di rumah partisipan, kakak-kakak, ada bisa ditemukan oregano, boleh di atasnya ini dikasih daun oregano kering, tapi kalau misalnya nggak ada, nggak apa-apa, itu optional, itu cuman untuk aroma aja. Kalau ada, boleh, kalau nggak ada, nggak usah, nggak apa-apa. Saya cuman memberikan pengetahuan aja. Ini kayak gini, bisa kelihatan ya? Bisa. Kita akan taruh di oven sebentar ya. Oke. Ini selama 10 menit. Dulu malah waktu saya buka warung tahun 2015-2016, itu saya nggak punya oven kayak gini. Jadi saya cuma pakai Happy Coal waktu itu. Jadi Happy Coal-nya ditaruh di atas kompor, Happy Coal gini, mangkoknya ditaruh di Happy Coal, cuma di nyes gitu doang, udah selesai disajikan. Jadi sebenarnya nggak usah pakai oven, nggak apa-apa. Kalau Happy Coal, punya Happy Coal juga boleh. Dari sini ada yang ditanyakan atau ada yang harus ditungguin dulu sebelumnya? Sambil menunggu peserta lain yang telat ya, saya akan review stepnya untuk baked potato brokoli. Yang pertama, kentangnya dikukus. Karena kalau misalnya kita mau masak kentang mentah, ditaruh oven, itu lama banget, sekitar 1 jam. Jadi kita bakalan boros gas kalau untuk jualan ya. Jadi makanya kentangnya dikukus dulu, 30-45 menit tergantung besar kentangnya. Terus kedua, kita tumis bawang bombay, margarin, sosis sampai wangi. Terus kita matikan apinya, kita masukin tepung sama susu. Lalu kita aduk dulu sampai nggak ada gumpalan, sampai rata. Baru kita nyalain apinya lagi, lalu kita aduk, kita masak, kita aduk terus sampai dia mendidih. Tujuannya adalah biar tepungnya matang dan waktu kita makan dia nggak ada rasa tepungnya. Gitu. Dikasih keju boleh, dikasih tambahan keju boleh, kemudian dibumbuin bumbunya standar, lada, garam, merica, lada, garam, gula, sama kaldu bubuk. Kalau misalnya pakai, boleh kaldu jamur, boleh kaldu ayam, terserah. Kemudian kita masak sampai mendidih, baru setelah mendidih kita masukkan brokoli yang sudah direbus terlebih dahulu. Direbusnya sebentar aja, sekitar 30 detik sampai 1 menit. Baru kita masukin. Kita aduk, baru deh kita tuang sausnya di atas kentang yang tadi kita sudah kukus dan kita masukin ke dalam itu. Gimana? Udah sampai mana? Ibu-ibunya, kakak-kakaknya? Masih ada yang proses, melanjutkan proses baked potato. Ya tungguin Ya. aja. Ya, peserta bisa menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Dari Kak Atia juga
akan menunggu peserta untuk sampai siap untuk step selanjutnya. Iya, kita nggak akan mulai untuk resep yang kedua kalau yang resep pertamanya belum selesai. Terus kalau Iya. sambil masak, misalnya ada pertanyaan, boleh. Kalau misalnya brokolinya diganti bayam, mungkin di daerahnya susah cari brokoli, boleh bayam. Tapi bayam itu harus ditumis terlebih dahulu sama minyak sama bawang putih. Jadi ditumis dulu biar bayamnya matang, baru dimasukkannya terakhir sama kayak waktu kita masukin brokoli. Jadi sayuran yang dimasukkan ke sini sayurannya nggak mentah. Tadi brokolinya sudah direbus sebentar, kemudian kalau bayamnya ditumis dulu pakai minyak sama bawang putih. Jadi biar dia matang. Oke. Ada pertanyaan Kak. Kak, mangkoknya bisa diganti pakai foil nggak? Boleh. 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 Ada lagi yang punya pertanyaan? Bisa langsung tanya ke narasumber. Boleh. Masih proses semua. Saya tuh pengen lihat tuh ya. Bentar ya saya lihat. Ini. Selanjutnya kayaknya kita perlu Ini. bawa ini nanti. LCD. Jadi makin lihat di situ. Iya. Oh iya ya. Ini masih ada yang proses. Indah itu mana Indah itu? Ini ada pertanyaan, maaf, mangkok tadi untuk apa ya, Kak? Mangkoknya untuk naruh kentang di dalam ovennya, jadi biar nggak pecah. Cuman kalau misalnya nggak punya mangkok tahan panas, boleh diganti sama aluminium foil. Gitu. Oke. Jadi biar nanti makannya enak gitu, bagus gitu loh makannya di mangkok. Ada yang mau dicontohin aluminium foil? Bentar aku ambil dulu ya. Ada pertanyaan, kalau nggak ada oven, bisa diganti apa, Kak? Kalau nggak ada oven, nggak di oven nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak usah di oven. Cuman kentang kentang dituang sama sausnya, udah cukup, udah bisa dimakan. Karena ovennya tadi cuman untuk melelehkan keju. Kalau misalnya kita pakai keju di atasnya, mau molor-molor, nah itu fungsinya oven di situ. Ya. Ini contoh foil yang saya punya, besar, kecil juga. Kayaknya dia mau tanya. Ada tanya apa lagi? Dari Bu Syifa, ya, akun dengan Syifa, mungkin ada pertanyaan. Oke. Jelas ya? Tab-nya. Terima kasih dari akun Farlah Fahira. Hai, Farlah Fahira, Mbak Farlah, oke? Mbak Farlah rumahnya di mana? Mbak Farlah, rumahnya di mana? Sibuk. Di Malang, Kak. Kota Malang. Malang. Oh Malang, Ya. hai. Udah pernah main ke warung saya belum? Gimana, Kak? Di belakang Matos. Oh, daerah Veteran. Ya. Ya. Oke, dari peserta apakah sudah siap untuk langkah selanjutnya, untuk resep selanjutnya? Kayaknya udah semua. Oke. Oke. Baik, kepada para peserta mungkin kita lanjutkan ke resep selanjutnya, yaitu shiny brownies ya, Kak.
Oke, kita masuk ke resep kedua ya. Sambil nunggu dia matang, kita resep kedua. Jadi brownies yang benar ya, yang benar tekniknya adalah brownies yang atasnya dia bisa mengkilap. Atasnya dia bisa mengkilap. Jadi terus brownies yang benar itu browniesnya nggak kering, dalamnya dia masih lembab. Kalau istilahnya itu chewy atau fudgy ya bahasa Inggrisnya. Tapi kalau bahasa gampangnya dalamnya itu lembab, jadi moist gitu. Bahkan kalau saya biasanya masaknya itu setengah matang, jadi waktu dipotong dia masih bisa keluar kayak lavanya. Itu brownies yang benar. Jadi kalau misalnya partisipan bilang ngapain sih brownies itu kan basic banget atau gimana kering apa. Nah ini saya mau kasih tahu bagaimana cara bikin brownies yang benar. Ya, brownies yang benar tekniknya yang pertama adalah perbandingan gula sama perbandingan coklat itu 1:1. Jadi jangan dikurangi. Resep yang saya kasih jangan dikurangi. Kalau toh dikurangi, itu perbandingannya harus sama. Jadi kalau resep saya kan 150 coklat, dark coklat, cooking, kemudian 150 gula. Itu jangan dikurangi, saya nggak mau manis-manis gitu. Saya mau kurangin aja, misalnya gulanya 100 aja. Gitu. Nggak akan jadi, mohon maaf ya, nggak akan jadi. Gitu. Karena resepnya itu sudah paten. Gitu. Kalau misalnya mau dikurangin, boleh dikurangin itu jadi 125 coklat, 125 gula. Tapi kalau misalnya nguranginnya tidak sama, tidak sebanding, itu nanti akan gagal gitu ya. Jadi kalau misalnya gagal, jangan yang pertama disalahin, resepnya nih, yang ngajarin nih, bukan gitu ya. Nah, bagaimanakah cara mencairkan coklat yang benar? Cara mencairkan coklat yang benar adalah begini. Ini panci, isinya air, kemudian ini wadah yang isinya coklat. Wadahnya harus lebih besar daripada pancinya. Pancinya masuk, pancinya masuk. Panci apa wadahnya harus lebih besar daripada pancinya. Nah, kemudian isi airnya di dalamnya itu sedikit aja. Nggak boleh sampai nyentuh pantatnya wadahnya. Gitu. Karena kenapa? Karena coklat ini punya titik didih yang cuma sekitar 60-80 derajat Celcius. Di atas itu coklatnya jadi rusak. Nah, jadi makanya kita enggak sampai airnya sampai kena di sini. Gitu. Jadi yang kita pakai memang uapnya aja. Di sini udah kita siapin ada cooking coklat. Jangan diganti Silver Queen, Toblerone ya, jangan. Bukan peruntukannya. Ini ada coklat, kemudian ada margarin, kemudian ada minyak. Kita panasin dulu airnya di sini. Bentar ya. Sambil menunggu, mungkin ada ini pertanyaan tadi. Setelah semua sudah matang, kentang baked potato, setelah semua sudah matang, cara final ke kentangnya tinggal masukkan saja gitu ya, Kak? Ya, tinggal dituang aja. Bentar ya. Kak, ada pertanyaan. Ya. Kak, kalau dari Bu Retno Bontang, Kak, Ya. kalau coklat batangnya dilelehkan pakai microwave bisa? Bisa, pakai microwave bisa. Cuman karena saya nggak punya microwave, jadi saya nggak tahu gitu. Ceritanya kan kita hari ini kita pakai peralatan yang di setiap rumah ada gitu. Kalau pakai microwave bisa. Cuman saya nggak tahu persisnya derajatnya harus berapa sama waktunya harus berapa gitu. Mohon maaf Ibu Retno ya, saya nggak punya microwave. Oke, sambil kita panasin dulu.
Kalau saya, kalau saya panasin dulu airnya sampai mendidih, saya matikan, baru saya taruh coklatnya ini di atasnya, gitu. Jadi dia tidak memang kepanasan. Ya. Sambil nunggu ininya mendidih, kita lanjutkan ke bahan yang selanjutnya. Jadi di resep saya itu ada tulisan gula apa ya? Gula halus ya? Gula halus, ya. Nah, kenapa gula halus? Karena biar atasnya mengkilat, gula sama telur itu harus menyatu, harus larut gitu. Kalau kita pakai gula pasir biasa, gulanya kan butirannya gede-gede. Gulanya kan butirannya gede-gede. Jadi, wait. Iklan dulu sebentar. Kayak gini jadinya. Kelihatan kah? Iya, kelihatan. Ya, kejunya gosong ya. Cuman sampai kayak gitu aja. Oke. Cakep nggak? Cakep lah. Lanjut ya. Kenapa pakai gula halus? Karena kita butuh gulanya larut sama telur. Kalau kita pakai gula pasir biasa, butirannya kan gede-gede. Jadi meskipun kita udah ngaduk lama, butirannya itu nggak larut-larut gitu. Jadi nanti kita nggak bisa dapet si yang mengkilap di atasnya itu, si shiny. Ini di sini. Kalau misalnya nggak punya gula halus gimana? Gula pasir di blender aja. Gitu, pakai yang blender bumbu yang kecil, itu di blender sebentar biar dia halus, bisa. Jadi nggak harus misalnya ke toko bahan kue nyari susah gitu di rumahnya, nggak harus. Di sini ada pertanyaan. Oke, sampai sejauh ini belum, tapi dari peserta, monggo kalau mau ada pertanyaan. Terus yang selanjutnya, bahan selanjutnya itu kita ada 100 tepung terigu segitiga sama 20 coklat bubuk. Oke ya. Kalau misalnya di rumahnya nggak punya coklat bubuk, nggak usah pakai coklat bubuk, nggak apa-apa. Jadi 100 tepung aja. Ya, belum ada pertanyaan. Oke, karena belum ada. Loyangnya jangan lupa untuk brownies. Loyangnya itu dialasi pakai kertas roti. Kemudian ininya kita lebihi. Buat apa? Buat nanti kalau udah matang, itu kita gampang. Cuman tinggal tarik aja. Set. Karena brownies yang akan kita masak nanti, browniesnya itu kan kita tengahnya empuk-empuk ya, tengahnya lembab. Jadi dia nggak bisa langsung dibalik gitu, nanti dia ambiar gitu. Jadi makanya kita pakai tarikan di sebelah kanan kirinya biar memudahkan kita untuk ngambil. Tapi kalau tadi terlanjur misalnya, nggak apa-apa. Makan sendiri. Terus kita bisa pakai loyang apa aja yang ada di rumah, nggak harus loyang seperti ini, nggak harus. Loyang apa aja yang ada di rumah, mau bulat, mau kotak, mau love, mau bentuk apa aja, boleh. Ya, nggak harus seperti ini. Kemudian toppingnya boleh apa aja, ada Oreo, boleh, kemudian apa good time, coklat chip, almond, kenari, yang di Maluku kayaknya ya, banyak kenari ya. Kenarinya tinggal metik nggak Mbak di depan rumah. Itu boleh, kacang, terserah. Kalau topping bebas. Nah ini udah mendidih airnya. Kita taruh di sini.
Kalau ada yang tanya, Kak, Ya, Kak, kertas rotinya bisa diganti kertas minyak nggak? nggak bisa. Gitu. Beda. Kalau misalnya terpaksa, teman-teman nggak punya kertas minyak ya. Kalau misalnya terpaksa, loyangnya di ini aja, dioles margarin, terus ditabur tepung gitu. Memang nanti jadinya jelek karena dia nggak bisa dikeluarin, tapi karena buat dimakan sendiri nggak apa-apa. Tapi di kesempatan berikutnya bisa di-bake atau bisa diulang lagi gitu. Karena sepanjang pengalaman saya bikin kue ya, itu nggak ada yang cuma satu kali bikin langsung sukses itu tidak ada. Oke, sambil nunggu ininya leleh, kita akan aduk gula ya, gula yang halus tadi sama telur, 2 telur. Ada pertanyaan, coklatnya dilelehkan sama mentega kah? Ya, sama mentega sama minyak. Aduh, pokoknya kok enak banget ya. Enak gak, Dik? Ini operator saya ada 2, Mbak Eno sama Mas Dika. Mas Dika ini tadi udah seliwer sebelah saya. Nungguin kentang. Ini ovennya jangan dimatikan ya. Jadi ovennya sambil nunggu kita itu. Gimana yang tadi baked potato-nya? Yang tadi baked potato mungkin Udah ada yang matang. Oke. Nah, kalau misalnya kita pakai gula halus, Kurang agak. nah kalau kita pakai gula halus, itu ininya gampang, larutnya. Kayak gini ya udah larut. Iya. Gitu. Bisa dilihat ya. Larut itu kayak gimana sih? Larut itu udah nggak ada gulanya lagi. Diaduk udah halus. Nggak ada gula, butiran gula nggak ada. Jelas ya di sini. Kemudian brownies yang benar itu browniesnya nggak pakai mixer, bikinnya nggak pakai mixer, jadi cuma pakai ini aja. Di setiap rumah pasti punya. Kalau mixer ada yang nggak punya gitu, tapi kalau whisk, kalaupun nggak punya, whisk ini harganya murah, jadinya bisa beli gitu, nggak harus pakai mixer. Justru kalau pakai mixer, teksturnya nanti nggak akan bisa seperti yang kita inginkan. Jadi dia nanti akan lebih menyerupai cake daripada menyerupai brownies. Karena dia mixer tenaganya terlalu besar, gula sama tepungnya, gula sama telurnya dia akan terlalu ngembang. Ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, peserta masih sibuk ini. Sibuk ya. Masih mengikuti langkah yang tadi. Mbak Indah, halo, Indah Dewi Nirwana. Gimana? Punya oven? Diam-diam baik, Anda nggak ada videonya. Nah, ini kalau udah leleh sempurna. Mbak, ada yang ketinggalan. Oh ya, sebentar ya.
Nih, kelihatan ya? Kelihatan ya? Mbak Eno? Kelihatan. Ini yang udah leleh sempurna, coklat, margarin, sama minyak. Oke, yang ketinggalan apa? Enggak. Si Pringles. Sudah sampai mana, Kak? Oh, Apanya? baru sampai mecahin telur. Oh, saya tungguin, tenang aja. Ini loh, saya sama mau pamer. Atasan. Agak atasin lagi dikit. Nah, Tak center. iya. Oh, di center. Kelihatan ya. Maaf itu ininya kotor. Maaf ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Parla. Oh iya. Maaf Kak, kembali ke resep baked potato. Tadi Iya. setelah isian dimasukkan, apa direbus lagi ya? Karena kentang masih agak keras. Maaf ya Kak Putri, saya masih pemula. Terima kasih. Apanya yang direbus lagi? Gimana? Kentangnya masih agak keras. Tapi udah baked dituang potato. saus. Aktifin aja soalnya. Kalau udah Iya. dituang saus nggak bisa direbus lagi, Bu. Ya. Mungkin Bu Farla bisa menyalakan suaranya. Kalau udah dituang saus nggak bisa direbus lagi. Oke. Kalau misalkan supaya kentangnya nggak terlalu keras gitu, Kak, setelah sudah diberi isian itu mungkin apa yang bisa dilakukan? Diikhlaskan aja, Bu. Udah terlanjur soalnya. Iya, untuk yang brownies, jadi kalau misalnya ininya udah dilelehkan, didiamkan dulu ya. Jadi sampai agak dingin, baru dimasukkan ke sini. Jadi bukan dari sini langsung ke sini gitu. Ini juga mempengaruhi terjadinya yang mengkilat tadi. Nah, kalau misalnya udah selesai les nih bareng saya sekarang, hasilnya belum mengkilat, nggak apa-apa, browniesnya masih bisa dimakan. Tapi kita nanti bisa evaluasi diri sendiri, kira-kira di step mana yang saya itu kurang pas gitu. Apakah dilelehkan coklat, apakah di ngaduk ininya, ngaduk gulanya, atau mungkin suhu ovennya kurang panas, nggak apa-apa gitu, jangan kecil hati ya. Jadi saya sering bilang sama murid-murid saya kalau misalnya habis les di saya, jadi les 1 kali itu belum tentu kemudian nanti di rumah itu akan menghasilkan hasil yang sama kayak waktu kita les. Karena beda tangan pasti beda hasil gitu. Tapi yang penting coba dulu, jangan menyerah gitu. Nanti kalau misalnya seiring berjalannya waktu, sering latihan, kita akan semakin hafal. Oh, ovenku ternyata kalau di resep sekian derajat, ternyata kalau ovenku kurang panas, harus ditambahin atau harus dikurangi. Nanti kita akan tahu. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Kak, kalau coklatnya sudah leleh dimasukkan telur kah? Loh, jangan. Yang telur itu masuknya sama gula. Aduknya telur sama gula. Yang coklatnya biarin aja. Nah, yang ini telur sama gula, yang ini coklat, margarin sama minyak. Udah 2. Jangan dicampur. Oke. Ada lagi pertanyaan? Belum ada, Kak. Dari peserta mungkin ada pertanyaan?
Ya. Bisa kita lanjutkan mungkin atau masih menunggu? Ada yang perlu masih proses mungkin semuanya. Oke. Selanjutnya ya. Kalau ininya udah dingin, campurkan coklatnya ke gula. Tadi Bu Farlah keluar sebentar dari Zoom. Ya, tapi pertanyaan sudah terjawab. Perihal Kentang tadi ya udah nggak bisa diapa-apain, Bu. ya, kentangnya kalau sudah diberi isian untuk bisa apa ya, dilembutkan itu mungkin agak susah. Kecuali tadi sebelum diberi isian mungkin direbus dikukus lagi. Oke, selanjutnya ya. Kita masukin coklatnya ke dalam ini. Ke dalam kocokan telur sama gula. Kalau gula sama telur sudah ketemu sama coklat lelehnya, dia akan berat adonannya kayak gini. Ada pertanyaan, Mbak. Kalau coklatnya masih panas, apa nggak apa-apa dicampur ke telur? Ditunggu dulu sebentar. Ditunggu dulu ya coklatnya, biar agak dingin. Ditunggu dulu sebentar. Ini operator saya udah nggak sabar. Lalu kunci yang terakhir, kunci keberapa ya? Sebelum terakhir. Jadi brownies ini tidak boleh diaduk berlebihan. Kalau misalnya tepungnya udah masuk ke sini, kita aduk seperlunya aja sampai tepungnya nggak kelihatan. Jadi kalau udah nggak kelihatan putih-putih, udah hentikan. Jadi bukannya makin diaduk makin bagus, tidak. Makin diaduk dia akan makin keras. Jadi kalau misalnya nanti ini udah kita masukin ke sini, aduk aja seperlunya sampai tepungnya nggak kelihatan. Ya, akan saya contohin ya. Ini saya masukin di sini. Agak ke bawah. Agak ke bawah. Nah, udah. Pelan aja aduknya. Nah, ini kan udah nggak kelihatan tepungnya, ya, udah nggak kelihatan tepungnya. Ini jangan diaduk, udah cukup sampai seperti ini aja, cukup. Jelas ya? Oke. Sendok gitu, sendok. Nah, ini kita tuang deh.
Ada pertanyaan Kak, loyangnya nggak perlu diolesi margarin ya Kak? Nggak usah, kalau udah pakai kertas roti nggak perlu dioles apa-apa. Hari ini saya pakai toppingnya choco chip. Kelihatan ya? Nah, Kelihatan ya? Oke. Step terakhir, pastikan ovennya dalam keadaan panas. Pastikan ovennya dalam keadaan panas, karena itu yang kita butuhkan. Terus kalau oven brownies itu tidak boleh sampai 30 menit. Jadi cuma 20 sampai 25 menit aja. Kalau lebih dari itu, dia akan kering. Nanti brownies ini kalau udah matang, udah 20 atau 25 menit, kita taruh di luar sini, dia itu akan tetap melakukan proses pematangan. Gitu. Jadi makanya kalau misalnya dari dalam oven kita keluarin udah kering, semakin lama kita taruh di luar, dia akan semakin kering. Jadi kita akan oven 20 sampai 25 menit dengan suhu 200 derajat api atas bawah. Ini ya. Beres masak-masak kita. Cuman ada yang kalau misalnya ketinggalan, nggak apa-apa saya tungguin sambil kita tanya jawab. Oke, silakan kepada para peserta yang mau menanyakan proses memasak, mungkin boleh ya Mbak, kalau misalkan selain proses boleh. memasak yang boleh. hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan yang lain, boleh. Perihal masak-memasak nih, biasanya masak kue sebagaimana di Mbak Tia sampaikan itu kan nggak bisa langsung sekali jadi kayak gitu. Nah itu mungkin pernah punya pengalaman tertentu dalam membuat suatu kue atau masakan tertentu yang mungkin bisa ditanyakan langsung dengan ahlinya. Saya nggak ahli sih ya, tapi lumayan ya. Monggo. Saya sambil duduk ya. Ya. Kepada para peserta silahkan Saya nggak ahli yang sih. mau bertanya. Tapi lumayan. Mungkin pernah coba resep-resep tertentu, terus ada satu step yang membuat bingung. Silahkan. Boleh langsung tanya dengan mengaktifkan mic-nya, mikrofonnya. Atau yang ini tadi tentang brownies, kalau misalnya ada yang masih proses, yang coklatnya udah dingin, sekarang udah boleh dicampurin ke adonan gula sama telurnya. Terus terakhir masukkan tepung. Aduknya pelan aja, pokoknya sampai tepungnya nyampur. Gitu. Ada pertanyaan Kak, coklatnya sebelum dimasukkan ke telur harus benar-benar dingin? Ya. Kak, kalau tidak punya oven, brownies-nya mungkin gimana maksudnya? Untuk resep yang ini brownies-nya harus dipanggang, jadi dia nggak bisa dikukus. Kalau yang dikukus bahannya beda, resepnya beda, tekniknya juga beda. Jadi untuk yang resep yang kita peragakan hari ini, kita demoin hari ini, itu memang harus pakai oven. Oke. Mungkin itu jawabannya. Ada lagi? Ada lagi? Bisa langsung tanya ke narasumber.
Apakah mungkin ada ini resep brownies yang dikukus gitu loh? Ada. Nanti saya kasih terpisah ya. Oke. Ini masih sibuk untuk melanjutkan prosesnya, proses pembuatan. Masih sibuk ya, ibu-ibu, kakak-kakak sekalian. Ada yang baru memberikan topping. Wah, udah mau selesai, udah mau masukin di oven. Ada Ini Mbak Seka, Ya, apa? Ada pertanyaan apa? silahkan Bu Nasya. tanya, ini berapa derajat ya tadi ovennya? 200. Oh, ya. 200 derajat. Ya. Ternyata ada followers warung saya. Mbak Sekar, halo. Mbak Sekar Akmarina. Ada nggak Mbak Emo? Yang mana itu? Ailina. Ailina, Sekar Akmarina. belum ada. Dia ini Namanya. mention aku. Oh, akunnya mungkin Iya. berbeda. Punya beda. Ada lagi pertanyaan Ya, atau ada lagi masih pertanyaan. proses? Atau masih sibuk? Masih sibuk ini. Nanti kakak-kakak sekalian, kalau misalnya recook atau ada pertanyaan, bisa ke Instagram saya, @athya_. Bentar, saya juga lupa nama akunnya. Oh, nanti bisa minta Mbak Eno ya, Ya. @athya_ 2 kali. Gitu. Atau di warung saya di @oma_jajan. Jadi nanti bisa DM saya kalau misalnya ada pertanyaan, terus misalnya recook atau praktek ulang di rumah ternyata ada kesulitan, bisa DM saya. Terus kalau misalnya untuk yang daerah Malang, kalau mau baking class secara privat, ada yang pengen dipelajari, bisa juga hubungi saya, nanti bisa saya ajari. Biasanya saya tiap bulan bikin jadwal, tapi karena kita menghadapi situasi yang aneh ya, nggak ngerti juga saya harus kayak gimana ini situasinya. Jadi dari bulan Maret sampai sekarang saya belum bikin jadwal bulanan. Biasanya ada jadwal bulanan. Ada lagi mungkin yang ditanyakan dari peserta? Ada lagi yang ditanyakan atau yang browniesnya yang mungkin ketinggalan?
Ada yang minta bisa direview ulang proses untuk brownies-nya, Kak. Takutnya salah langkah. Oke, saya review ya. Untuk brownies, yang pertama, lelehkan coklat, margarin, sama minyak sampai leleh sempurna. Kedua, kocok gula sama telur sampai larut. Kemudian, kalau coklat lelehnya sudah dingin, coklatnya dimasukkan ke dalam adonan gula sama telur. Kita aduk sampai kental. Kemudian yang ketiga, tepungnya kita masukkan. Kita aduk juga seperlunya aja, cuma sampai tercampur. Kalau sudah rata, baru kita masukkan ke dalam loyang dan dikasih topping terserah, boleh bebas. Terakhir yang kelima, kita oven suhunya 200 atas bawah selama 20-25 menit. Sudah. Cuma 5 step. Nggak ada yang ketinggalan kan? Nggak ada yang salah kan? Gimana? Peserta? Sudah cukup jelas? Kalau misalnya dalamnya mau dikasih selai kacang, peanut butter, boleh. Enak nanti jadinya, kalau ada selai kacangnya di dalamnya. Atau misalnya punya Nutella, atau punya Biscoff, kalau yang zaman sekarang ya, Nutella atau Biscoff, boleh di dalamnya, jadi nanti kita pas tuang, kita sekalian taruh, jadi nanti kita di uwer-uwer gini, nanti bisa kelihatan. Oke. Ada pertanyaan Kak dari Kak Brilian Dani Kirara. Ya. Kak mau tanya, jika saus bechamelnya sisa, boleh dimasukkan ke dalam kulkas? Boleh. Dan kira-kira bertahan berapa lama? 3 hari. 2 atau 3 hari. Boleh dimasukkan. Bisa juga dimakan pakai pasta, boleh, bisa. Spaghetti, makaroni, boleh. Kalau misalnya yang di Malang, biasanya makan di Ili, di Lai situ, itu sama, mirip kayak gini sausnya, cuman bedanya dia pakai pasta dan pakai bayam. Kalau kita pakai kentang dan kita pakai brokoli. Tapi kalau dari segi komposisi bahannya, itu sama. Yang membedakan cuman tingkat keencerannya. Kalau misalnya mau pengen lebih encer, sausnya lebih encer, dikurangin aja tepungnya. Kalau di resep tepungnya kan 95, boleh dikurangin misalnya jadi 80. Kalau misal suka yang encer, nah boleh. Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi mungkin dari para peserta? Kita masih menunggu hasilnya dari brownies. Ya. Ya. Seru banget loh. Biasanya saya baking sendirian gitu, nggak ada yang nemenin. Kesepian. Sampai suami saya suruh nemenin gitu, saking kesepiannya nggak ada teman. Hari ini sekarang saya punya banyak teman. Dari Maluku, Bontang, dari Bogor, Cikarang, macam dari Malang juga ada. Ini ada yang tanya Kak, Mbak, kalau adonan brownies ditambahin choco chip boleh, bukan untuk topping? Boleh. Maksudnya di dalamnya ya, boleh. Nanti atau misalnya selain choco chip ditambahin Oreo-nya dihancurin, nggak usah lebih lembut, boleh di dalamnya. Jadi nanti ada keras-kerasnya di dalam. Kalau untuk topping atau filling itu sesuai selera dan sesuai stok yang ada aja. Kalau misalnya pakai keju gimana, boleh. Iya. Dari Mbak Evi. Iya. Mbak Evi. Oh, Mbak Evi. Halo. Saudaraku. Ini loh, saya kasih tahu ya. Operator saya yang satu lagi. Dari tadi ngeliatin oven. Diintip-intip aja. Kalau saya biasanya jualan browniesnya, satu resep ini biasanya saya jualnya 30.000.
atau 35.000 tergantung topping yang digunakan. Gimana? Ada lagi yang mau tanya? Oh, banyak yang masih masukkan ke loyang. Oke. Oke, sambil nunggu hasilnya juga, mungkin dari kami RBA ada beberapa informasi gitu ya. Karena sebagaimana yang kita tahu nih, kita lagi di era pandemi gitu, kita nyebutnya era pandemi gitu, pandemi COVID gitu. Nah, kan kita jadi ada perubahan gaya hidup nih. Kebanyakan kegiatan kita ada di rumah kayak gitu. Nah, tapi bukan berarti dengan hanya di rumah aja itu kita juga nggak melakukan hal-hal atau perilaku yang hidup bersih dan sehat. Seperti yang sudah dihimbaukan oleh pemerintah, kita juga harus selalu menjaga kebersihan tangan, terutama dengan cara mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 60 detik, paling tidak. Utamanya adalah saat kita baru datang dari berpergian ya ke tempat umum, atau kita malah akan masuk ke tempat umum, misalkan kalau di Malang nih, mal-mal di Malang itu semuanya harus ada ini disinfektan atau tempat cuci tangan terlebih dahulu, serta dicek suhu tubuhnya oleh security sebelum masuk ke dalam mall, seperti itu. Nah, terus kita juga perlu menggunakan masker dengan benar, yaitu menutupi hidung serta mulut, atau kalau misalkan nggak terbiasa menggunakan masker, bisa menggunakan face shield saat berpergian untuk mencegah dan mengurangi penyebaran COVID-19. Nah, terus untuk masyarakat ya, karena pasti nggak terhindarkan nih kita bakal ke pasar atau paling nggak ke Indomaret atau Alfamart atau ke tempat-tempat umum lainnya, itu kita sehabis dari tempat umum kita perlu segera mandi gitu, saat pulang segera mandi atau paling tidak cuci tangan dan kaki serta ganti baju begitu masuk rumah. Nah, terus jangan lupa selain hari ini kita kan juga membuat brownies, terus baked potato with sauce, itu kita bisa jangan lupa mengonsumsi buah dan sayur juga untuk menyeimbangkan apa saja yang sudah kita konsumsi. Jadi selain dari seperti kentang, konsumsi karbohidrat, terus dari brownies juga ada gula yang juga merupakan konsumsi dari sumber karbohidrat, lalu ada telur yang sumber vitamin dan mineral, serta yang lainnya. Kita juga perlu menyeimbangkan dengan buah dan sayur juga. Lalu perbanyak pula minum air putih supaya tubuh kita tidak dehidrasi. Benar. Nah, lalu juga bukan berarti dengan kegiatan di rumah aja kita itu nggak melakukan aktivitas fisik. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan aktivitas fisik di rumah, seperti membersihkan rumah itu sendiri, jadi menyapu, ngepel, terus mungkin memasak, terus juga berkebun, lalu menyetrika, mencuci pakaian, dan sebagainya. Itu termasuk aktivitas fisik selama dilakukan kurang lebih 30 menit. Kalau mencuci baju jelas tidak menggunakan alat mesin cuci, seperti itu. Tapi juga ada kok kegiatan atau olahraga yang bisa kita lakukan selama 30 menit di rumah, seperti misalkan jogging di dalam rumah tuh, keliling rumah gitu, terus senam bisa dari YouTube biasanya ya, ada beberapa tutorial gitu, terus atau yoga, atau mungkin kalau misalkan memang komplek rumahnya itu memungkinkan dan memiliki sepeda, bisa bersepeda ringan atau jogging selama 30 menit setiap harinya. Sebaiknya aktivitas fisik ini kita lakukan 2 jam sebelum atau sesudah makan.
Untuk adik-adik pun sebenarnya bisa juga selain bermain ya, bermain seperti yang biasanya dilakukan di dalam rumah, aktivitasnya misalkan mungkin lompat tali dan sebagainya itu juga bisa diajak untuk bersepeda bersama atau jalan santai. Dan jangan lupa untuk istirahat yang cukup untuk teman-teman dewasa, paling tidak untuk istirahat kurang lebih 6-8 jam, dan untuk anak-anak rata-ratanya kebutuhan istirahat malamnya adalah kurang lebih 8-12 jam. Mungkin itu informasi yang bisa kami sampaikan, semoga membantu jadi pengingat bagi kita semua untuk bisa menjaga kesehatan diri dan lingkungan agar terhindar ya dari COVID-19 seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin masih ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan dari Kak Sekar. Mbak, manasin ovennya sebelum dimasukin brownies berapa menit ya? 10 menit. Halo Mbak Sekar, kamu nggak pesan kue lagi, ta? Biasanya beli kue. Oke. Punya aku udah mau matang, kurang 1 menit lagi. Ada pertanyaan Kak. Kak, untuk oven tangkring, mengoven browniesnya gimana? Api sedang atau kecil? Besar. Besar. Nah, bisa kelihatan ya? Kurang sini. Ya. Nah, bisa kelihatan ya. Dia shiny crush. Nah, ini karena dari step-step yang kita lakukan tadi benar semua. Jadi diharapkan hasilnya teman-teman semuanya hasilnya kayak gitu. Ya, cakep. Sip, ini kita diamkan dulu, tunggu sampai dingin, sampai hangat, baru kita bisa keluarin dari loyangnya. Nah. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan mungkin dari ini para peserta. Oh, ini Bunda Sekar yang memasukkan anaknya ini. Apa? Oh, ini dari Bunda Indah Dewi Nirwana. Bunda Atia, aku belum ada oven nih, lagi ngajuin proposal nih, mohon doanya, semoga dapat ACC. Iya. Nanti aku WhatsApp suaminya ya. Tenang aja. Lagian ovenmu kemana sih, dah? Perasaan punya. Oke. Oke, mungkin ini peserta sedang ini menunggu hasilnya Hasilnya ya. oven. Jadi kalau nanti sudah 20 menit atau 25 menit dipegang, Mbak kok masih empuk-empuk gitu, nggak apa-apa, tanya dikeluarin, nggak apa-apa. Nanti dia semakin dingin setelah kita keluarin dari oven, nanti kan dia akan semakin dingin. Nah, semakin dingin nanti dia akan set dalamnya atau kaku sendiri dalamnya. Jadi
kita nanti dapat hasil akhirnya matangnya pas, nggak terlalu kering. Gitu. Dari Bunda Farla, terima kasih ilmunya Kak Putri. Iya, sama-sama. Oke, masih nikah, masih pada menunggu hasilnya. Mungkin sambil menunggu ya hasilnya dari para peserta. Mungkin dari peserta mungkin ini ada dari Mbak Nasya mungkin, akun Mbak Nasya mungkin ada yang mau disampaikan nih secara langsung ke narasumber dan para peserta mungkin dari kegiatan hari ini. Apa yang mungkin jadi hal yang dipelajari yang baru dipelajari kayak gitu, terus kesannya kayak gitu. Monggo. Silahkan. Halo, ya. Ya. Alhamdulillah, makasih saya bergabung dengan grup di sini. Saya bisa mengerti bagaimana cara membuat brownies. Biasanya bikin Yang brownies shiny kayak ini gimana, masih Ibu? belum pernah bikin brownies. Saya cuma bikinnya bolu gitu aja. Bolu gulung itu lebih susah, Ibu, daripada brownies. Kalau bolu saya bikin bolu jadul, terus butter cake marble itu bikin. Cuman kalau brownies ini belum pernah sama sekali. Itu Makanya lebih kemarin susah, saya Ibu. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau itu berhasil, yang ini pasti berhasil. Amin, mudah-mudahan. Ya. Terima kasih Bu ilmunya loh, Bu. Sama-sama. Oke, selanjutnya mungkin dari Bu Fitri Ningsih yang ada di Palu ini. Ibu, di Palu jauh sekali. Mungkin ada yang ingin disampaikan kesannya mengikuti kegiatan hari ini, terus mungkin ada hal-hal yang baru yang dipelajari. Iya, saya ini sambil nyusuin skip. Tapi alhamdulillah ilmunya tadi ini langsung dicobain sama anak-anak sausnya. Semua suka yang kentang itu. Terima kasih. Alhamdulillah. Iya, sama-sama. Makan resto. Hemat ya, Bu ya. Oh, bener. Karena ini kan susah cari istilahnya makanan yang istilahnya enak, anak-anak lahap. Kayaknya ini bisa masuk dalam menu juga nih. Oh iya, alhamdulillah. Terus ini juga aku kebantu sekali dapat ilmu soal brownies. Tapi Oh ini iya. belum sih karena si kecil bangun. Mudah-mudahan. Iya. Iya. Terima kasih banyak, Kak Putri. Iya, iya, sehat selalu Ibu. Ya, terima kasih Bu Fitri Ningsih. Ya, untuk rekaman kegiatan hari ini nanti akan kami upload di YouTube. Seperti itu. Untuk
jadwalnya atau saat sudah rilis nanti kami bagikan linknya kepada para peserta, insya Allah. Ya, mungkin dari peserta ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, mungkin dari Bunda Ratna dan Xavier ada yang mau disampaikan. Tentang kegiatan hari ini mungkin. Terus ada hal-hal baru yang didapatkan dari Bunda Ratna dan Xavier. Bunda Ratna dan Xavier ini tadi mengirimkan video, video pas persiapan. Wah. Ini. Wah. Ya Allah lucunya. Anaknya masih kecil. 3,5 tahun. Oh. Mungkin dari Bunda Ratna ada yang mau disampaikan? Maaf Mbak, ini harusnya ambil sama rapat online, tapi brownies saya sudah jadi. Wah. Jadi kasih lihat fotonya ya Bu ya. Iya. Nih dari Kak Brilian Dani tentang hasilnya. Wah, nanti aku minta ya. Iya, jadi kepada para peserta mungkin mau membagikan hasil ini masakannya hari ini, monggo ke nomor kami, nanti kami sampaikan juga ke narasumber seperti itu, karena ini adalah hasil masak bersama hari ini. Oke, dari Bu Retno Bontang mungkin ada yang mau disampaikan? Jauh banget ya di Bontang. Tadi ada yang di Palu juga semangatnya, tapi selalu untuk belajar hal yang baru itu bagus. Mungkin dari Bu Retno? Kamera. Ini. Tuh. Nah, ini yang brownies yang benar, jadi dalamnya masih kayak gini. Ini kalau misalnya dimakan besok, dia akan lebih kaku lagi, dia akan lebih set lagi, jadi dia nggak kayak gini. Agak tebal mungkin. Bisa kelihatan ya. Kita. Oke, itu tadi hasilnya kalau dari Mbak Atia. Oh, ini dari Bu Ratna, browniesnya hasilnya. Wah. Udah sini bener ini. Udah saya ini, betul. Ya. Punyanya Bu Ratna sudah shiny. Hebat. Walaupun dari jauh, saya bimbing dari jauh, tapi untuk yang di Bontang ya, di Bontang hasilnya udah benar, udah shiny, udah sesuai, berarti dari tadi step yang dilakukan sama kayak yang saya ajarin. Hebat. Oh, Bu Ratna dari Malang. Oh, Malang, sorry. Hebat tapi. Mau dik. Dipatahin.
Silakan dicicipi. Ke sini. Oke. Oh iya, makasih. Oke, kita masih punya waktu 7 menit sebelum kita akhiri sesinya. Sebelum itu, apakah masih ada pertanyaan dari para peserta? Monggo. Oke. Oke, kalau mungkin tidak ada, mungkin kita tutup saja sesinya, tapi kami berikan waktu kepada para peserta, mungkin setelah saya tutup, mungkin masih ada lanjutan pertanyaan untuk narasumber, mungkin kami buka sampai sekitar jam 3 di ruangan ini, seperti itu. Ya, baik, kita tutup kegiatan hari ini. Mungkin dari narasumber ada yang ingin disampaikan kepada para peserta? Buat para peserta, terima kasih sudah bergabung sama saya hari ini. Semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat, bisa dijadikan menu kalau misalnya untuk jualan. Semuanya sudah layak jual, karena saya juga jualan. Kalau ada pertanyaan atau nanti mau setor foto recook atau rebate-nya, bisa tag saya di Instagram yang sudah dibagikan oleh Mbak Eno ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan juga bisa hubungi saya lewat Instagram. Sekian dari saya. Terima kasih sudah mengikuti acara sama saya. Suatu saat nanti kalau misalnya RBA bikin acara lagi, kita akan belajar resep yang lain lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.